Ya baik, masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya Mitra JC hari ini, edisi 14 Oktober 2021. Kembali lagi bersama Bang Dipa Usman, tentunya dalam program BBM Bincang Bisnis Muslim, bersama narasumber kita yang alhamdulillah sudah setia menemani kita di setiap hari Kamis, dan tentunya mudah-mudahan pertemuan kita yang amat sangat singkat ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita, ya, terutama dalam hal jual beli, dalam bermuamalah, karena di program Bincang Bisnis Muslim ini kita mengangkat tema-tema yang berkaitan juga dengan mungkin masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan muamalah di Indonesia ataupun di kota-kota lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi dan bagaimana sudut pandang Islam menangani hal ini. Baik, alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita atau di Zoom Anda Mitra JC yang bergabung juga melalui partisipan di Zoom. Kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bisa kirimkan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di sini. Dan untuk Mitra JC yang bergabung melalui radio, silakan bisa kirimkan pertanyaannya di 081215549288. Pertanyaan yang dikirim insya Allah kita akan jawab hari ini. Baik, tema kita hari ini mendalami gharar dalam penggajian dan upah bersama Dr. Kausar Riza Salman. Beliau merupakan penulis, dosen Universitas Ayam Wuruk, ya, kemudian juga pengurus IAI yang nampaknya juga sama dengan Dr. Nanang Son Haji, penulis, dosen, kemudian juga pengurus IAI. Nah, untuk Mitra JC, langsung saja untuk mempersingkat pembahasan kita atau cuap-cuap Bang Dipo, langsung saja kita akan menyapa kedua narasumber kita. Yang pertama kita akan menyapa Dr. Kausar Riza Salman. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dipo. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan hari ini bisa bergabung di Radio JC di 107.7 FM. Baik, kita juga akan menyapa narasumber kedua kita, yaitu Dr. Nanang Son Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dipo. Alhamdulillah. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Ya. Senang banget ini kita bisa ketemu lagi walaupun hanya lewat udara atau lewat Zoom. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk Mitra JC, terkhusus buat para peserta Zoom yang bergabung pada hari ini yang kita tidak sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu semua yang bergabung hari ini. Baik, tema kita hari ini sesuai dengan backdrop yang sudah ditampilkan begitu ya di kedua narasumber kita hari ini, mendalami gharar dalam penggajian dan upah. Dan pada kesempatan hari ini kami persilahkan terlebih dahulu untuk memberikan pendahuluan yang akan disampaikan oleh Dr. Kausar Riza Salman. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Bang Dipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang sekali Bang Dipo dan Mitra JIC dan rekan-rekan seluruhnya kita bisa kembali menyapa ya Mitra JIC ya, dan menyampaikan ya sedikit ya berkaitan dengan meneruskan seperti yang tadi sampaikan Bang Dipo, meneruskan apa yang sudah kita diskusikan di Kamis yang lalu ya. Tapi ini lebih khusus kepada gharar yang berkaitan dengan penggajian dan juga pengupahan ya. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kita akan menyampaikan ya beberapa hal yang penting ya, sehingga nanti tidak ada pihak yang dirugikan ya, khususnya pihak karyawan Bang Dipo. Ya, ada panduan-panduan ya di dalam muamalah ya berkaitan dengan sewa menyewa ini atau yang berkaitan dengan apa itu penggajian dan juga pengupahan ya. Ini salah satunya adalah dari hadisnya Ibnu Umar ya, dari Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, bahwa Rasul itu menjelaskan aktul ajiro ajrohu qabla an yajifa arakuh ya.
a'tul ajiro, berikanlah kepada pegawai itu ya ajrohu, yaitu upahnya ya. Jadi berikanlah upah pekerja itu ya sebelum keringatnya kering. Ya, itu satu pijakan ya. Kemudian pijakan yang lainnya adalah manistajaro ajiron fal yu'limhu ajrohu. Ini yang lebih penting lagi Bang Dipu dan juga Mitra JSI. Ya, barang siapa yang mempekerjakan pegawai ya, karyawan, ya, apakah dia pegawai tetap atau tidak, maka fal yu'limhu ajrohu. Fal yu'limhu ajrohu. Beritahukanlah upahnya. Jadi harus jelas upahnya itu, berapa gajinya, berapa tunjangannya, ya, berapa honorarium yang akan dia terima, itu harus jelas. Ya, karena ketidakjelasan di sini nanti akan menimbulkan istilah yang akan kita bahas itu adalah gharar, ketidakjelasan. Jadi gharar itu ya Mitra JSI nggak hanya terjadi pada sewa menyewa, nggak hanya terjadi pada jual beli, tetapi juga terjadi pada aspek pemberi kerja dan juga pekerja. Ya. Kemudian juga dijelaskan dalam riwayat yang lain ya bahwa as-sulhu jaizun bainal muslimin ila sulhan harrama halalan au ahala haraman wal muslimuna ala syurutihim ila syarton ya harrama halalan au ahala haraman. Ya, saya ingin mengambil poin yang terakhir dari hadis ini, bahwasanya orang-orang beriman itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka sudah buat. Ya. Syarat antara pemberi kerja dengan pekerja itu kan ada ketentuan-ketentuannya lah semacam itu. Tapi tidak boleh ada ketentuan yang di dalam ketentuan itu ya mengharamkan yang halal ya atau menghalalkan yang haram. Ya, atau menghalalkan yang haram. Ya, kemudian juga ijma ya para ulama bahwa boleh akad ijarah ini yang menjelaskan ada pihak-pihak yang terkait. Ajiron itu adalah pegawai, ya, karyawan, dan mustajir itu adalah pihak pemberi kerja. Itu ketika di situ ada akad, maka di sini ya ada kesepakatan ya dari para ulama tentang kebolehannya. Nah, kemudian juga dalam ketentuan juga dikatakan bahwa setiap bentuk muamalah itu dibolehkan sampai ada yang melarang. Kemudian juga yang lain ya bahwa menghindarkan kerusakan ya mafsadat itu harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jangan sampai memberikan ya kerugian kepada pihak yang lain. Itu yang harus kita pedomani Bang Dipu. Saya menyampaikan ya ketentuan dasarnya dulu Bang Dipu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya kembalikan dulu ke Bang Dipu. Ya baik, menarik sekali di pendahuluan kita pada hari ini. Ternyata kalau kita bicara mengenai gharar bukan hanya sebatas jual beli, sewa menyewa, tapi penggajian dan upah itu menjadi satu hal yang amat penting bagi kita, agar terutama bagi kita yang mungkin punya perusahaan ataupun yang memperkerjakan orang, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melakukan hal tersebut ya, dan mudah-mudahan kita semua terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Islam, terutama dalam hal muamalah. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Kausar Riza Salman sudah berbagi pada kesempatan hari ini. Nanti kita akan mendalam lagi pembahasannya berkaitan dengan tema kita hari ini. Tapi sebelumnya kami juga mengundang Dr. Nanang Sonhaji. Layaknya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Kausar Riza Salman berkaitan dengan tema kita hari ini, bagaimana sudut pandang dari Dr. Nanang Sonhaji. Nah, sebagai pendahuluan kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Dipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian ya, alhamdulillah hari ini ya di bulan yang sangat istimewa ya, kita masih bisa berdiskusi, masih bisa istiqomah untuk thalabul ilmi, berdiskusi untuk kemanfaatan dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara thalabul ilmi seperti apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Di Bang Dipo dan rekan-rekan sekalian, mengapa demikian? Karena memang ketika kita berkaitan dengan gaji dalam konteks hubungan antara pemberi kerja dengan si pemberi kerja ini sangat sensitif sekali, gitu ya. Namun kita tidak akan melihat dan membicarakan bagaimana upah dan
gaji itu diberikan dalam konteks kuantitatif nominalnya gitu ya, bukan dari sisi accountingnya, tetapi sekarang kita berbicara bagaimana makna dari penggajian dan upah itu dalam pandangan muamalah agar kita terbebas dari sesuatu yang sifatnya tidak jelas, atau dalam bahasa diskusi kita kali ini adalah gharar ya. Jadi seperti yang kita diskusikan minggu lalu ya, jadi horor yang akan kita bicarakan ini adalah horor yang memang bisa diterima ya, karena ada satu dalil tertentu ya, karena ada kebermanfaatan bagi umat, sehingga itu masih bisa diterima dan ditolerir. Tapi juga ada horor yang sifatnya itu memang tidak diperbolehkan gitu ya, tidak diperbolehkan karena nanti akan cenderung yang memberikan mudarat bagi si pemberi kerja maupun si penerima kerja ya, sehingga nanti kita tergelincir pada sesuatu yang sifatnya adalah haram seperti itu. Nah, untuk itu maka kita harus mengenal dulu begitu ya kaidah gharar yang penting dipahami oleh seorang muslim itu, karena banyaknya permasalahan jual beli termasuk di sini yang bersumber karena adanya ketidakjelasan ya. Jadi yang pertama begitu ya, setidaknya ada 4 gitu ya. Setidaknya ada 4. Yang pertama ini yang coba saya akan ajak diskusikan gitu ya sebagai topik awal, yaitu gorornya dalam jumlah kecil, artinya yasir dan tidak bisa dihindari. Nah ini seringkali itu ya, seringkali terjadi pada praktik ya, pada praktik yang ada di hubungan antara si pemberi kerja dengan si penerima kerja. Jadi yang perlu kita pahami tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Kausar ya pada diskusi kita minggu lalu, bahwa tidak semua gharar itu atau ketidakjelasan itu dilarang. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita jangan kemudian setiap sesuatu yang sifatnya gharar tanpa kita tahu konteksnya ya, maupun kontekstualnya ya, ketika itu diaplikasikan di masyarakat, kemudian kita dengan lantang menyatakan itu dilarang gitu ya. Jadi Islam itu sangat indah sekali. Jadi tidak kemudian serta-merta menghukumi sesuatu itu dilarang, tetapi bagaimana kemudian ini diimplementasikan di tengah masyarakat ya. Jadi ada beberapa gharar yang masih bisa dimaafkan sehingga keberadaannya itu tidak masalah dalam suatu akad ya. Nah, gharar macam ini tuh nggak apa-apa. Misalkan apa ya, itu tadi yang pertama, jumlahnya kecil. Jumlahnya kecil ya. Ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim di mana beliau berkata bahwa gharar dalam jumlah yang kecil atau yang tidak mungkin dihindari, kemudian tidak mempengaruhi keabsahan akad. Ya. Jadi kalau dia ghararnya kecil dan tidak bisa menghindari baik si pemberi kerja maupun si penerima pekerjaan. Nah ini kemudian dihukumi dengan tidak mempengaruhi keabsahan akad. Berbeda dengan gharar dalam jumlah besar, ya. Dan ghararnya bisa kita hindari, gitu ya. Jadi ada gharar yang memang controllable kita yang bisa kita hindari dan kita bisa gitu ya melakukan itu agar lebih jelas. Nah, ini yang tidak boleh gitu. Jadi kalau selama kita masih bisa membuat itu menjadi jelas ya kita harus perjelas. Tetapi kalau kita memang tidak bisa menghindari, nah ini yang diperbolehkan. Lalu bagaimana praktiknya dalam kriteria ini gitu ya. Dalam kriteria yang pertama ini yaitu gharar dan jumlah kecil. Ya. Contohnya ini adalah pada akad perusahaan dan karyawan ya. Saya contohkan di sini misalkan saja ya akad pemberian jasa atau manfaat antara karyawan dan perusahaan. Jadi meskipun gaji bulanan ya disebutkan bahwa seorang karyawan itu akan menerima gaji setiap bulan ya. Setiap bulan ya. Padahal kita tahu gitu ya, bulan dalam hitungan 1 tahun itu ada yang jumlahnya 30 hari, ada yang 31 hari, ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, dan seterusnya. Artinya ini apa? Tidak ada kejelasan satu ukuran bahwa 1 bulan itu pasti 30 hari. Atau 1 bulan itu adalah 31 hari. Padahal di situ ya diinformasikan bahwa gaji bulanannya adalah misalkan saja 10 juta seperti itu. Nah, ini gaji 1 bulan untuk berapa hari? Gitu ya. Untuk berapa hari? Apakah yang masuk 30 hari, 31 hari, atau 28 hari. Nah, selisih jumlah hari ini ya karena dianggap relatif kecil ya, hal ini menimbulkan tidak kejelasan, namun dianggap apa kesalahannya atau perbedaannya, variansinya itu kecil ya, 1 hari atau paling besar 2 hari.
Dan tidak mungkin bisa dihindari karena apa? Itu udah merupakan satu ketetapan bahwa memang ada bulan yang jumlahnya 31 hari seperti Januari, Desember gitu. Ada yang 28 dan 29 seperti apa? Bulan Februari. Nah, maka transaksi yang diangkatkan untuk pembayaran kepada si penerima gaji dalam bentuk bulanan diperbolehkan. Karena ada selisih semacam itu. Ya, itu bisa juga seperti itu, ya. Itu mungkin untuk diskusi awal kita, Bang Dipo, ya. Nanti sambil berjalan, ya, ada pertanyaan-pertanyaan atau ada diskusi, kami persilahkan. Saya kembalikan lagi kepada Bang Dipo. Ya, baik. Terima kasih Dr. Nanangson Haji. Tadi sudah menambahkan sekaligus juga menyampaikan berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Dan tentunya Mitra JC dan seluruh peserta Zoom yang telah bergabung pada siang hari ini, kita memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, silakan langsung kirimkan melalui kolom chat. Nanti kita akan jawab satu persatu. Mudah-mudahan pertanyaan yang dikirimkan bisa kita jawab hari ini. Nah, untuk peserta yang ingin bertanya melalui live juga boleh melalui raise hand. Nanti kami akan sapa dan silakan untuk bisa bertanya. Baik, saya ingin bertanya kembali nih sama Dr. Kausar berkaitan dengan goror. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai praktek-praktek dari goror dalam hal penggajian dan upah. Nah, yang sering terjadi di masyarakat itu apa tuh yang selalu hadir di tengah-tengah kita dan itu menjadi sebuah kebiasaan sehingga akhirnya kita itu mengaminkan dan ya gitu aja, Dr. Kausar gitu. Maksudnya membiarkan begitu saja berkaitan dengan hal ini. Baik, Bang Dipo ya, menyambung yang tadi disampaikan Bang Dipo ya, kalau yang ada ya di tengah masyarakat ini ya, horornya itu banyak sekali ya sebetulnya ya kalau terkait dengan penggajian. Tapi kan perlu kita evaluasi ya, apakah ini termasuk horornya kecil dan menjadi sebuah satu kesatuan yang nggak bisa dihindarkan seperti yang tadi disampaikan Dr. Nanang, ya berarti itu adalah horor yang dibolehkan. Sama seperti ketika misalnya kita menyewa ya Bang Dipo ya, sewa menyewa. Kita sewa dalam 1 bulan, ya dalam meskipun biaya sewa per bulannya sama, tapi dalam 1 bulan itu kan kita sebagai penyewa itu kan menerima nggak sama gitu ya, 1 bulannya ada yang 31 hari, nah itu nggak masalah. Seperti yang juga pernah kita sampaikan ya pada saat akad dulu di bulan puasa itu ya, all you can eat, all you can eat. Itu kan juga ada unsur ketidakjelasan, tapi itu diperkenankan karena memang sifatnya kecil ya, horornya kecil, artinya memang ada takarannya. Ya, yang jadi persoalan itu kan kalau di tengah situasi di mana pemberi kerja itu nggak memberikan sebuah kepastian ya terkait dengan status karyawan ya. Ini status karyawannya ini sampai berapa lama ini menjadi pegawai tetap gitu ya. Apalagi misalnya ketika sudah selesai 1 tahun ini belum ada. Ya, jadi jalannya karyawan itu di tahun kedua itu dia bekerja itu dengan tanpa akad yang jelas. Karena memang kontraknya sudah berakhir dan belum ada perpanjangan. Nah, ini juga jadi nggak jelas. Karena sebetulnya ketika kita bicara akad ijarah itu harus jelas di awal. Ya, itu yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga mitra JIC bahwa di dalam akad ijaroh dan juga bahkan di akad yang lain yang terkait juga dengan ini ya misalnya jualah dan yang lain itu harus jelas, kontraknya itu di awal harus jelas. Maka tadi hadisnya Rasul kan menjelaskan fal yu'limhu ajrohu, jadi sampaikan di awal ya. Ketika misalnya bicara ya salah satu contohnya misalnya penerimaan tunjangan hari raya ya, THR ya, itu THR kan setiap tahun sekali atau bonus setiap tahun sekali yang mungkin jumlahnya bisa jadi tidak sama ya, bonusnya mungkin jumlahnya nggak sama, tetapi ketidaksamaannya itu ya itu bisa saja dalam
konteks ini kaidah yang selanjutnya adalah bahwa gorornya itu karena dia sebagai pengikut, gitu loh Bang Tipu. Sebagai pengikut artinya biasanya kalau dalam sistem pengajian yang utama itu kan gaji tunjangan ya. Nah, mungkin kalau semacam bonus dan honorarium ini sifatnya atau mungkin transport ya, itu sifatnya mungkin bukan sifat yang utama. Ya, tapi tetap harus jelas gitu ya. Bukan berarti ketika itu gorornya diperkenankan karena dia hanya sebagai pengikut kemudian tidak jelas, tetap harus jelas berapa yang akan diterima oleh karyawan. Kalau mampu untuk berhasil ya, sekian rate-nya sudah jelas gitu loh Bang Tipu. Kalau Anda high performance itu sekian bonusnya. Kemudian kalau performer itu sekian. Mungkin kalau di bawah itu sekian. Ya. Kemudian ketika misalnya sudah dilakukan penilaian dan kemudian tidak diberikan haknya, nah itulah sebetulnya ada unsur kezaliman di situ. Pemberi kerja telah berbuat zalim karena sudah dijelaskan. Kalau ini sudah berbasiskan bonusnya sudah dijelaskan di awal, ya kalau sudah ditentukan ya segera dibayarkan. Makanya tadi disampaikan di hadis yang saya sampaikan di awal, segera, bahkan di hadis mengatakan bayarlah sebelum keringatnya mengering. Itu bukan menunjukkan seperti, tapi konteksnya adalah bayarkan segera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Karena mereka punya hak itu. Karena itu adalah haknya karyawan. Itu mungkin Bang Dibu. Iya, dan itu juga Islam luar biasa ya, begitu amat detail dalam hal ini begitu ya. Jadi bekerja harus dibayar sebelum keringatnya habis gitu. Nah, saya juga ingin bertanya gini, Dokter Nanang, ini sering banget terjadi ya di masyarakat kita terkait masalah penggajian dan upah begitu. Seringkali kita dibayar sesuai dengan royalti gitu. Mungkin misalnya hasil penjualannya dan dia tidak dipatok dan tidak di awal tidak ada akad berapa gajinya, jadi sesuai dengan keuntungan yang ada. Nah, hukum seperti ini kan tidak jelas nih, maksudnya dia mendapatkan upah tapi sesuai dengan royalti yang tidak tahu berapa jumlahnya. Ini hukumnya seperti apa, Dokter Nanang? Apakah ini goror yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Jangan-jangan. Ya, terima kasih Bang Dipo ya. Jadi ini memang menarik sekali ya, yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah pembayaran royalti ya kepada si pemilik haki ya. Nah, royalti ini ada royalti yang sifatnya tunggal, ada yang royalti itu berdasarkan pada volume penjualan gitu. Kalau yang royalti tunggal ini disepakati di awal seperti jual beli putus Bang Dipo. Jadi kalau saya punya haki ya, antara si pemilik haki dengan si pengelola atau penerbitnya atau yang membeli royalti itu disepakati dulu bahwa ini saya beli untuk selamanya, jual beli putus, begitu ya. Jadi di awal itu disepakati. Selama akad ini kemudian disepakati oleh kedua belah pihak, dilakukan secara sadar dan tidak ada unsur paksaan, semua informasi diberikan, hak dan kewajibannya diberikan, dan informasi yang diinformasikan itu sejujur-jujurnya, maka boleh. Itu yang pertama. Jadi ini tidak ada goror ya di sini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan bergantung pada volume, Jadi royalti itu misalkan pada satu produk ya atau pada satu jasa, kan kita tidak punya kontrol siapa yang memanfaatkan royalti itu. Padahal royalti itu nanti akan diberikan kepada seberapa banyak penggunaannya atau pemanfaatannya, gitu ya. Nah, ini tentu saja, Bang Dipo, tarifnya ini kan ditentukan di awal. Berapa, gitu ya, per unitnya berapa, per itemnya berapa, begitu, gitu ya. Nah, yang dimaksud goror kecilnya ini adalah kita tidak punya pengetahuan, ya, kita tidak punya prediksi yang jelas berapa sebenarnya nanti yang akan dimanfaatkan dari produk tersebut ya. Volumenya itu berapa kita nggak tahu. Ya, ini masih diperbolehkan. Yang penting itu begini Bang Dipo, yang penting adalah jangan ada unsur ketidakjelasan informasi. Misalkan gitu ya, ini digunakan 100 unit gitu ya. Karena biasanya si pemilik royalti itu dia tidak tahu detailnya itu. Yang tahu itu adalah si pengelola royaltinya, ini ibaratnya autor ya, kalau misalkan
di sini adalah pengarangnya, penulisnya, penciptanya, seperti itu dia tidak tahu pasti. Yang tahu siapa? Ya yang itu, yang manajemen yang diajak kerjasama, mitra royaltinya itu, karena dia nanti kan yang memasarkan. Dia yang memasarkan, dia yang menawarkan produk royaltinya itu, dia yang tahu. Nah, supaya tidak terjadi horor, tidak ketidakjelasan, maka harus ada informasi yang jelas seberapa banyak pemanfaatannya. Kemudian dikalikan dengan tarif per royalti yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Itu. Nah, memang horor itu nanti ketidakjelasan itu ya kemungkinan akan terjadi ya ketika apa? Ketika kita tidak bisa memberikan informasi yang pasti. Jumlahnya berapa seperti itu. Ya. Apalagi kontrak royalti itu kan biasanya sampai 20 tahun itu Bang Jipo gitu ya. Sampai 20 tahun. Nah, ketika si pengelola ini tidak bisa bersikap jujur, maka disinilah ada yang namanya horor yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau selama dia bisa memberikan informasi yang akurat gitu ya, kemudian apa namanya itu bisa komunikasi dengan baik dari si pemegang royaltinya, maka tidak akan terjadi perselisihan. Jadi sebenarnya kenapa sih Islam itu menghindari sekali ya horor atau ketidakjelasan? Karena dikhawatirkan itu memberikan kemudorotan. Nanti ada perselisihan itu nanti. Kalau sudah perselisihan itu nanti jatuhnya nggak jauh dari haram. Karena apa? Sesama saudara muslim saling bertengkar. Nah, makanya di awal itu kejelasan itu kapan sih dilakukan? Sebaiknya itu di awal waktu ketika akad. Itu yang harus dikedepankan. Makanya kenapa saat ini gitu ya dalam praktek misalkan saja lah dunia industri musik begitu yang kita tahu kan seringkali itu ya bagaimana kemudian hak ciptanya itu ya digunakan tanpa ada komunikasi dan ada persetujuan dari si penciptanya. Jadi royaltinya itu akhirnya tidak terus sudah jelas ada tarif royalti gitu. Bagaimana supaya bisa memperoleh tarif royalti itu ya harus ada komunikasi, kemudian dibuat di akad di awal, ada kejelasan berapa tarifnya. Ketika saya menggunakan lagu kamu sebagai misalkan dalam suatu acara saya harus membayar royaltinya berapa. Ketika mereka sepakat, maka itu menjadi sah. Gitu. Jadi besarnya itu tidak ada kontrol bagi kita dari dalam pandangan muamalah Islam itu tidak mengontrol besarnya royalti berapa. Yang paling penting adalah ada komunikasi, kedua ada kejelasan, ada informasi yang sejujurnya. Yang ketiga ini yang paling penting adalah ada akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tarifnya itu disepakati. Sama ketika kita bicara tentang hubungan antara si pemberi kerja dengan penerima kerja, biasanya dalam proses awal itu Bang Dipo kan kita dipanggil, di interview, sering suka ditanya itu kan, kamu akan menerima gaji sekian begitu ya. Kalau memang itu sudah disepakati ya bayarnya harus sesuai dengan kesepakatan. Jangan sampai nggak sesuai dengan kesepakatan. Makanya di awalnya itu pasti diberitahu. Ya, gitu. Kalau yang nggak diberitahu, nah ini namanya nanti horor ujuk-ujuk kita udah kerja keras, ternyata dibayarnya di bawah UMK atau di bawah UMR begitu. Nah ini kan menjadi satu hal yang cenderung nanti pada hal-hal yang sifatnya mudarat. Itu mungkin Bang Dipo yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bang Dipo. Ya artinya dengan kita ada kejelasan itu sebenarnya memberikan efek baik ya untuk bagi kedua belah pihak begitu ya. Sama-sama jelas, akadnya jelas, dan ini bisa memberikan kebaikan buat kita semua. Baik, Dr. Kausar Riza Salman, saya juga ingin bertanya, nanti kita juga akan menyapa seluruh peserta yang telah bergabung pada kesempatan hari ini gitu. Nah, hukumnya seperti apa ini, Dr. Kausar, berkaitan dengan goror, harta atau keuntungan hasil goror itu sama penggajian digabung begitu, apakah itu diperbolehkan, Dr. Kausar? Dan apakah si owner atau si pemilik perusahaan atau direktur itu harus menyampaikan kalau itu adalah harta goror? Misalnya keuntungannya itu dari harta yang goror dan penggajian untuk menutupi gaji yang mungkin misalnya gajinya nggak full begitu, akhirnya ditambah dengan harta yang goror. Nah itu hukumnya seperti apa itu, Dr. Kausar? Baik, Bang Dipo. Jadi kalau sumber hartanya itu
ya dari jalan yang haram, ya itu nggak hanya riba ya, jalan haram termasuk dari cara yang gharar tadi, riba, kemudian ada di situ unsur maisirnya, ya, dan yang lain yang diharamkan termasuk dalam hal bunga dan denda, maka itu nggak boleh digunakan untuk menutupi beban operasional. Oh, begitu. Ya, maka yang boleh dilakukan adalah yang harta-harta yang dari jalan yang nggak haram tadi, yang jalan yang haram tadi, ya dikeluarkan untuk sedekah, ya untuk infak, untuk pembangunan fasilitas sarana dan prasarana, jembatan dan yang lain. Ya, nggak boleh untuk menutupi beban operasional, karena dalilnya adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Nah, maka termasuk juga ketika kita menjadi sebuah pemilik perusahaan, ya seorang pemilik perusahaan, maka kita harus jauhkan. Kita punya pendapatan ya dari jalan yang haram, ya harus kita singkirkan, harus dilaporkan secara terpisah. Ya, nggak boleh dicampur dan nggak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, tidak boleh untuk membayar gaji pegawai, nggak boleh untuk mengeluarkan dalam rangka untuk biaya pelatihan karyawan misalnya, dan biaya operasional yang lain, kegiatan operasional kita ya sebagai orang yang mendapatkan harta dari jalan yang haram. Ya sudah, kita gunakan aja untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Ya, seperti itu mungkin Bang Dibu. Seperti infak dan sedekah begitu ya? ya? Iya, infak dan sedekah tidak masalah. Sedekah kepada fakir miskin. Bahkan juga sebagian ulama itu mengatakan ya digunakan untuk kepentingan sosial. Ya sama seperti kita juga Bang Dibu, kalau kita mendapatkan pendapatan dari jalan yang haram, ya kita harus niatkan untuk membersihkan harta. Ya, bukan tujuannya untuk mendapatkan pahala, karena pasti nggak berpahala. Ya, sehingga tujuan kita untuk membersihkan harta ya kita gunakan untuk kalau ada sumbangan-sumbangan ya kita gunakan untuk sumbangan tadi. Iya. Itu mungkin Bang Dibu. Baik, segala sumber yang kita berikan dalam hal penggajian dan upah itu harus dari sumber yang halal. Bila dia masuk dari kategori harta yang memang gharar, ya baiknya jangan diberikan begitu ya kepada penggajian, upah, dan sekaligus juga pelatihan itu tidak diperbolehkan ya, Dokter Kausar ya. Artinya lebih kepada infak. Baik, nanti kita bahas lebih dalam lagi seputar tema kita hari ini. Tapi sebelumnya kita juga akan menyapa ada Rosita Salsabila. Nah, ini pertanyaan ini mungkin untuk Dr. Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya izin bertanya seperti yang disampaikan oleh Dr. Nanang tadi, tidak semua gharar itu diharamkan. Apa contoh transaksi yang membuktikan tidak semua gharar itu haram? Terima kasih. Dari Rosita Salsabila dari UHW Perbanas. Nah, kami persilakan untuk Dr. Nanang untuk bisa menjawab. Walaupun tadi sudah dibahas, boleh diulang kembali, Dok. Ya, jadi terima kasih pertanyaan dari Rosita Salsabila, bagus sekali ya. Tadi memang kita singgung kaidahnya baru satu ya, saya sama Ustadz Dr. Kausar tadi baru satu. Sebenarnya nih ada 4 kaidah yang perlu kita pahami ya, agar gharar itu termasuk gharar yang diperbolehkan. Ya, saya lanjutkan kalau begitu ya. Bagus sekali pertanyaan ini, sekaligus mengingatkan kita untuk menjelaskan ini supaya runtut gitu ya. Jadi setelah tadi yang pertama itu ghararnya kecil sehingga dia boleh. Yang kedua, kaidah kedua adalah keberadaan ghararnya sebagai pengikut, nah, bukan dasar dalam akad. Ini yang diterima oleh pegawai ya setiap bulannya. Bonus ini tentu saja sudah termasuk fixed cost gitu ya, biaya tetap, target, pencapaian target atau harus diterima, tapi bisa juga tidak diterima, bisa juga besarannya kurang dari yang pernah kita terima. Jadi tidak ada hal yang tetap ya, contoh ya.
Pak Nanang bekerja di satu perusahaan, gitu ya. Terus karena kinerjanya bagus, gitu, itu sudah disampaikan ketika ada karyawan dengan kinerja yang bagus, maka akan memperoleh bonus 1 kali gaji pokok, misalnya. Nah, ketika Pak Nanang memenuhi requirement itu, gitu ya, memenuhi kriteria itu, maka bonus itu menjadi hanya Pak Nanang dan diterima. Nah, meskipun sebenarnya ada juga teman Pak Nanang dengan posisi yang sama, pekerjaan yang sama, tanggung jawab yang sama, tapi karena dia tidak bisa memenuhi requirement itu, maka tidak bisa menerima bonus. Tidak bisa menerima bonus itu, ya. Ini yang dimaksud gharar yang masih diperbolehkan, gitu ya. Terus yang kedua bisa juga, ya, gharar dalam honorarium, ya, honorarium. Misalkan apa namanya ini? Saya contohkan di sini misalkan saja Mbak Rosita Salsabila, begitu ya, dimintain tolong ya sama misalkan RW ya, RW lingkungan di rumahnya itu ya, di situ disebutkan nanti misalkan mampu menggerakkan begitu ya, setiap jam akan diberi honor, misalkan saja seperti itu ya. Nah, tahu pada saat proses vaksin itu ya, Rosita itu apa selesainya itu misalkan dari jam 8 sampai dengan jam 11 gitu ya. Jam 11-nya katakan saja seperti azan zuhur kalau di Surabaya sekitar jam 11:30. Nah, dihitungnya ini apa? Dihitung dari jam 8, 9, 11 atau sampai dengan 5 jam gitu ya. Berarti sampai jam 12. Nah, terus kemudian honorarium yang diterimakannya adalah dihitung 5 jam, berarti memperoleh 500, padahal bekerjanya tidak sampai 5 jam. Nah, ini diperbolehkan karena tidak ada kejelasan. Ya, karena tidak ada kejelasan. Waktu kita melaksanakan vaksin kan kita tidak bisa menentukan. Meskipun misalkan ya di undangan itu vaksin dilakukan jam 8 sampai jam 11. Cuman karena antriannya itu membludak, bisa juga karena antriannya juga sedikit karena sudah banyak vaksin begitu ya. Nah, kita tidak bisa tahu gitu ya. Jadi dari situlah kemudian ini disebut dengan gharar yang diperbolehkan. Atau bisa jadi ya pada saat itu diberikannya adalah honorarium transport gitu ya. Mbak Rosa rumahnya di Sidoarjo, lokasi vaksinnya misalkan di Surabaya, dikasih uang transport, honorarium transport, boleh gitu ya, boleh, dan itu termasuk gharar yang diperbolehkan. Itu contohnya seperti itu. Lalu kaidah yang berikutnya ini ya, kaidah yang ketiga ini yang juga seringkali terjadi di masyarakat, yaitu apabila gharar ini akadnya dibutuhkan oleh banyak orang ya, maka gharar yang terjadi pada akad yang dibutuhkan banyak orang itu dimaafkan sehingga akadnya adalah menjadi sah ya. Ini dikuatkan oleh ulama ya, Imam An-Nawawi, dia berkata bahwa bila akad yang mengandung gharar sangat penting ya, artinya apa, urgensinya, kebutuhannya di masyarakat itu penting, bila dilarang akan sangat menyusahkan kehidupan manusia, maka akadnya diperbolehkan. Jadi aktivitas ini kita pandang sebagai sesuatu yang gharar, tapi ini dipandang sebagai suatu kebutuhan untuk masyarakat banyak ya. Terus kemudian kemaslahatannya ya, itu lebih besar daripada mudaratnya, dan kalau dilarang itu akan menyusahkan kehidupan manusia, kehidupan masyarakat. Nah, contoh yang semacam ini adalah ya, contohnya apa? Bonus yang diterima oleh tenaga marketing gitu ya. Ini kalau nanti misalkan ya Mbak Rosita Salsabila nih bekerja sebagai marketing di perusahaan. Nah, tentu saja buat si perusahaan akan lebih senang apabila Mbak Rosita bisa mencapai target-target penjualan produk yang ditargetkan. Mbak Salsabila untuk bulan ini saya target ada 100 unit yang terjual. Salsabila sendiri merasa tertantang sehingga mampu menjual itu. Kalau dia mampu menjual, maka dia dapat bonus. Ya. Sedangkan perusahaan sendiri merasa untung. Kenapa? Karena produknya terjual. Jadi sama-sama menguntungkan gitu ya. Sama-sama menguntungkan. Nah, prinsipnya adalah
kalau kebutuhan ini diterima di masyarakat dan akan menimbulkan kesulitan bila dilarang. Karena apa? Kalau misalnya kita larang, oh ini nggak boleh dapat bonus, ya kasihan nanti dia sudah mengeluarkan effort yang cukup besar untuk menjualkan barang. Gitu. Ya, yang penting barangnya yang dijual adalah barang yang halal dengan cara yang baik. Jangan barang yang haram. Kalau barangnya haram, meskipun jelas ya tetap haram nanti. Gitu. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir ini ya, jadi ada 4 hal ya, yaitu harus ada kejelasan dalam akad ijarah agar terhindar dari gharar yang dilarang. Maksudnya apa? Jadi di sini harus ada kejelasan pekerjaannya, terbatasnya waktu kerja, ya, kejelasan upah imbalan, ya, termasuk di dalamnya adalah upah menjadi hak pekerja dengan berlalunya waktu. Ini harus jelas. Makanya kalau kita nanti itu sebagai si pemberi kerja, alangkah baiknya ketika kita merekrut ya karyawan untuk menjadikan sebagai karyawan kita, ya, maka kita jelaskan pekerjaan dia itu apa, hak-hak yang dia terima itu apa. Intinya adalah kewajibannya sampaikan, kemudian haknya juga sampaikan. Kemudian berikan dia kesempatan untuk memutuskan. Jadi jangan ada keterpaksaan. Ya, berikan dia kesempatan untuk memutuskan apakah menerima atau tidak, begitu. Ketika itu menerima, maka konsekuensi hak dan kewajibannya harus dilakukan. Ya. Nah, ada lagi nih ya satu hal, contoh ya yang horor, misalkan begini nih yang sering terjadi ini Bang Dipo. Sekali saat ini, di saat kita ini memang sibuk ya di dunia milenial ini, kan diharapkan pekerjaan itu kalau kadang-kadang ibu dan bapak sama-sama bekerja, sehingga apa, rumah tangga itu butuh asisten rumah tangga. Di awal kita sudah bicarakan akadnya bahwa asisten rumah tangga itu ya pekerjaan utamanya adalah untuk urusan dapur dan urusan pakan. Kita punya keterbatasan, entah itu kita sedang kedatangan tamu, ya, anak kita itu rewel begitu ya, lari ke sana kemari. Mestinya ini nggak termasuk dalam bagian kewajiban yang kita humanisme. Kemudian anak kita ini ya di handle ya, di manage supaya kemudian menjadi lebih. Meskipun ini tidak kan, ya, ini diperbolehkan gitu ya. Ini diperbolehkan. Mengapa demikian? Karena dasarnya adalah bukan karena keterpaksaan, bukan karena si majikan memaksa dia untuk ini kamu kerjakan ini. Nah, tidak bisa, karena itu bukan menjadi tanggung jawab pekerjaannya, tetapi lebih banyak didasari pada rasa kasih dan sayang. Jadi memang kita harus betul-betul jeli melihat konteks gharar ini dalam praktik di lapangan. Seperti itu mungkin Bang Dipo ya dan Bang Rosa, mudah-mudahan kaidah 4 yang kita diskusikan pada sore hari ini itu ya bisa dipahami sehingga kita bisa dengan jelas memilah mana gharar yang diperbolehkan, mana gharar yang tidak diperbolehkan. Saya kembalikan ke Bang Dipo. Ya baik, terima kasih Dr. Nanang Sorhaji. Nampaknya pertanyaan yang tadi sudah disampaikan ini sudah dijawab ya, dan alhamdulillah sangat bermanfaat untuk kita semua. Ini bicara tentang penggajian dan upah, apalagi bagi kita yang sudah bekerja, ini amat sangat penting sekali ya berkaitan hal ini, terutama yang punya keluarga ini, karena ada kaitannya antara gaji itu kan salah satu nafkah nanti buat keluarga. Jangan sampai apa yang kita berikan kepada anak dan istri kita ini dapat memberikan efek buruk bagi keluarga kita nanti. Nah, terima kasih Dokter Nanang. Ini Bang Dipo juga, atau ada yang ingin bertanya secara live, kami persilahkan untuk bisa diklik aja raise hand-nya, nanti kami akan sapa dan silakan langsung bertanya kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita juga akan menyapa Mitra JC yang bergabung melalui SMS Center kita di 08121554 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak narasumber, bolehkah saya bertanya? Saya menerima uang dari bos dengan alasan kelebihan rezeki dan saya lihat kamu bagus kerjanya. Apakah itu gharar atau tidak? Oh, mungkin ini seperti percakapan antara bos dengan karyawan begitu. Dia diberikan uang sama bosnya dengan alasan kelebihan rezeki gitu dan kerjanya bagus tanpa tidak diketahui dari mana itu asal harta tersebut. Apakah itu gharar atau tidak? Mungkin boleh dijawab Dr. Kausar Riza Salman. Baik, terima kasih Bang Dipo. Pertanyaannya gampang-gampang, sulit juga ini. Ya, itu kan sekarang pemberi itu ya memberikan itu niatnya apa?
Ya, kalau niatnya tidak terkait dengan pekerjaan, ya niatnya ya hadiah ya. Kalau hadiah, hibah itu ya sah-sah saja. Itu kan sifatnya pemberian yang tidak ada unsur balas jasanya ya. Artinya satu pihak saja, itu namanya akad sosial. Nah, itu yang kita bahasakan itu dengan qardul hasan. Tapi yang kedua, kalau misalnya itu sebetulnya kita ingin lebih hati-hati lagi ya sebagai seorang yang berhati-hati ya, warok kita terapkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sungguhnya halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya banyak perkara-perkara yang samar, yang banyak di antara kita yang nggak tahu ya, dan hanya diketahui oleh sebagian orang gitu, sebagian kecil dari orang, dari kalangan para ulama. Ya, kalau itu nggak ada tendensi apa-apa ya, murni ya karena memberikan hadiah ya. Tapi kalau kita coba ya, kita lihat ada apa ini ya, gitu ya, sebagai seorang kan kita mesti di dalam ada tendensi apa. Dan sebetulnya kalau itu dikaitkan dengan pekerjaan ya, ijarah itu kan ada muawadhah ya Bang Dipu. Muawadhah itu artinya ada jasa, ada hak gitu ya, pemberian hak dalam bentuk upah atau gaji. Muawadhah, kalau muawadhahnya nggak ada terus kemudian kita hanya terima saja atas dasar apa ya, berarti akad sosial. Cuman kan nanti ada apa kan gitu pertanyaannya. Kalau misalnya teman yang sudah kenal lama dan saling memberikan hadiah, saling memberikan hibah ya, itu sih enggak masalah ya. Tapi kalau menurut saya kalau terkait dengan pekerjaan itu ya sekarang kita mesti harus hati-hati, nanti kita juga tidak ingin nanti nama kita terseret pada pusaran kasus-kasus yang banyak ya di antara kita kan bisa melihat dan juga mendengar ya, oh ini ternyata uang tertentu yang ini sebenarnya uang dah halal gitu, yang dari soko atau dari apa, kemudian diatasnamakan kepada orang lain, diserahkan pada orang lain ya, dan itu kita masih harus berhati-hati. Itu aja sih Bang Dipu. Ya baik, mungkin terakhir Dr. Kausar, pertanyaan ini memang sensitif ya berkaitan dengan penggajian dan upah begitu bagi karyawan. Iya. Bagaimana hukumnya penggajian dari perusahaan yang memang di dalamnya ada riba di dalamnya, kemudian juga ada kecurangan gitu, misalnya main minyak gitu dan lain-lain. Pokoknya Dr. Kausar gimana nih untuk bisa mengatasi masalah ini berkaitan dengan apakah penggajian yang diterima itu goror atau tidak begitu dari usahanya itu dari awalnya udah goror, di dalamnya ada riba, kemudian juga di situ ada curang begitu. Ya, kalau goror itu kan ada pengecualian tadi ya. Goror itu ada pengecualian. Misalnya kalau kita bekerja di perusahaan asuransi gitu ya, itu jelas di situ ada unsur maisirnya. Tapi kemudian kalau kita bekerja pada perusahaan umum, itu kalau di situ ada unsur goror yang dilarang juga mesti harus. Tapi kita sebagai pegawai kadang-kadang itu atau seringkali kita berada pada posisi yang agak lemah gitu Bang. Di sini sebetulnya nasihat itu lebih kita tekankan kepada pemberi kerja, agar pemberi kerja itu ya menjauhkan transaksi penggajian dan pengupahan itu ya dari goror yang diharamkan. Jadi harus tahu ya, kalau kita akan merekrut karyawan ya, kemudian apa haknya karyawan yang harus segera kita tunaikan, dan kontraknya harus kita buat sejelas mungkin ya. Kemudian dikomunikasikan dengan cara yang baik ya, sehingga nanti sama-sama semuanya tahu. Nah, kalau kita melihat pada perusahaan-perusahaan yang di situ memang ada unsur ribanya, nah ini sudah melebihi goror ya. Riba itu lebih lebih berbahaya daripada goror, meskipun goror itu lebih banyak terjadi. Kalau lebih banyak terjadi faktanya goror di tengah masyarakat. Tapi riba itu kalau kita bekerja di perusahaan yang ada unsur ribanya, ya sebaiknya cari perusahaan yang lain. Allah akan ganti dengan pekerjaan yang lain, karena nanti dalam hadis itu semuanya kena Bang gitu. Hum sawaun kata Rasul itu. Mereka itu sama semuanya, apakah dia
sebagai orang yang memberikan riba, apakah dia sebagai orang yang menerima riba, kemudian juga apa namanya itu saksinya, kemudian juga pencatatnya. Gitu. Ya, jadi upayakan kita harus menjauhkan dari riba, gharar yang diharamkan. Baik. Itu Bang Dibu. Ya, pada intinya riba dan gharar itu sebenarnya sesuatu yang berbeda begitu ya. Kalau gharar itu ketidakjelasan, sedangkan kalau riba sudah jelas dilarang gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Kausar Riza Salman sudah berbagi pada kesempatan hari ini. Mungkin kesimpulan terakhir, catatan terakhir nanti juga kami minta waktunya untuk Dr. Nanang Son Haji untuk memberikan catatan akhir di pertemuan kita hari ini. Kami persilakan untuk Dr. Kausar dulu, kami persilakan biar sekalian. Baik, Bang Dipo, Mitra JIC semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sudah kita bahas tadi kaidah-kaidah ya berkaitan dengan gharar. Kalau ada 4 kaidah tadi yang kita tunaikan atau memang terjadi pada sebuah transaksi penggajian dan pengupahan, misalnya ghararnya itu kecil dan merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, ya kemudian ghararnya itu hanya sekedar pengikut, ya bukan tujuan utama dari akad, dan ghararnya itu adalah gharar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga harus ada kejelasan di dalam akad penggajian, maka insya Allah transaksi yang kita lakukan itu terkait dengan penggajian dan pengupahan itu terbebas dari yang namanya gharar. Ya, sehingga nanti baik itu karyawan ya akan menerima haknya dengan dengan adil ya, dengan sesuai yang dengan wajar, dan pemberi kerja juga demikian sudah menunaikan hak karyawan dan melakukan kewajibannya. Mungkin itu Bang Dipu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang menyambung dari gharar itu nanti ada masalah asuransi yang real kemarin dialami oleh seorang public figure, mungkin bisa kita bahas nanti. Itu juga terkait dengan gharar, cuma maisir itu. Ini yang mengatasnamakan asuransi syariah. Seperti apa sih nanti asuransi syariah itu? Baik. Itu mungkin Bang Dipu. Baik, terima kasih Dr. Kausar Riza Salman, dan catatan akhir Dr. Nanang Son Haji sebagai akhir dari pertemuan kita pada hari ini, kami persilakan. Baik, dalam kaitan hubungan antara perusahaan dengan karyawan, antara si pemberi kerja dengan si penerima kerja, tentu ada 2 hal yang harus kita lihat dengan jelas dan kita taati. Yang pertama adalah kewajiban dan hak. Ya. Apabila seorang karyawan sudah melaksanakan kewajibannya, gitu ya, maka tidak boleh ada penghalangan hak, apalagi ada penundaan hak ya, yang harus dibayarkan atau mungkin yang harus diterimakan kepada si pemberi kerja tanpa ada alasan atau penjelasan yang sejujur-jujurnya. Ini yang seringkali gitu ya. Seringkali saya melihat itu fenomena-fenomena ini kemudian yang menjadi pemicu betapa konflik pekerja dengan perusahaan itu tercipta. Ya. Karena tadi ya, ketika kewajiban itu sudah terpenuhi dengan baik, ya, kemudian ada penundaan hak yang harus diberikan kepada karyawan, ya, tanpa ada kejelasan. Ini termasuk gharar yang dilarang ini karena tidak ada kejelasan. Gitu. Apalagi tidak ada kejelasan pembayarannya mau sampai kapan, kenapa ini ditunda, kenapa ini dipotong. Itu harus ada karena akad di awalnya itu sudah jelas. Ketika kamu sudah melaksanakan kewajibanmu, outputnya sudah dimanfaatkan oleh perusahaan, maka segera bayar seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Dr. Kausar. Jangan sampai menunggu keringatnya itu kering. Ya, artinya segera bayarkan gitu. Ya, harus segera bayarkan. Kalau memang perusahaan itu dalam kondisi sulit, ya sampaikan informasinya itu bahwa kondisinya sulit. Jangan kondisinya dibuat seolah-olah menjadi sulit. Ini juga gharar itu. Seringkali perusahaan itu sebenarnya karena memang Bang Dipo gitu ya, karyawan itu memiliki keterbatasan akses untuk mengetahui apakah perusahaan ini dalam kondisi sulit atau tidak. Karena laporan keuangan itu belum semuanya mencerminkan kondisi kesehatan perusahaan secara keseluruhan. Yang tahu siapa ya si pemilik. Nah, makanya di Islam di sini ya mengajak semuanya untuk bisa, istilahnya Prof. Cip kemarin adalah berkata jujur dan berbicara terus terang. Kalau memang kesulitan maka juga harus ada keikhlasan dan pemahaman dari si pekerja untuk bisa memahami. Ya, jadi kita tidak hanya menuntut dari sisi karyawan untuk terima gajinya saja, tapi juga karyawan juga harus bisa memahami ketika perusahaan itu dalam kondisi sulit. Yang kedua, karyawan juga harus tahu begitu ya, dia harus menunaikan kewajibannya sebaik mungkin.
Jadi jangan hanya menuntut hak, tapi kewajibannya juga harus dilaksanakan sebaik mungkin. Itu mungkin sebagai catatan akhir, Bang Dipo. Mudah-mudahan diskusi kita ini membawa kebaikan, ya, kemaslahatan bagi kita semuanya. Saya kembalikan ke Bang Dipo. Baik, terima kasih Dr. Nanang Son Haji. Dan Mitra JC, luar biasa pada pertemuan kita hari ini berharap sekali ya untuk pimpinan perusahaan, mungkin bendahara begitu ya, yang menggaji ini harus menyaksikan siaran kita hari ini. Ya, sesungguhnya kita juga pun siapapun orang yang ketika dia dibayar setelah keringatnya masih basah begitu berkata, itu pasti pada senang begitu. Jangan sampai kita orang-orang yang tidak membayarkan haknya sampai keringatnya kering, jangan sampai. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita ini bermanfaat untuk kita semua dan kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan juga dapat mengambil ibroh pelajaran dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Dan insya Allah di akhir acara kita juga akan memberikan sertifikat bagi peserta yang telah bergabung hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Kausar Riza Salman, terima kasih juga kepada Dr. Nanang Son Haji, terima kasih kepada seluruh peserta yang kami tidak sebutkan satu persatu. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Kamis di jam yang sama dari pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Bang Dipo Usman pamit undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.